حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إني نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد قال المصنف رحمه الله فصل في الضمان ويصح ضمان الديون المستقرة إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بيناه gitu ya? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rukunnya dhaman itu kan dia ada dhamin, ada kemudian al-madmunu lahu, ada al-madmunu anhu, kemudian ada al-madmun dan ada as-sighah. Ya, itu ada berapa tuh? Ada 5 rukun penjaminan. Ya, ada 5, ada dhamin, kemudian ada madmun lah, ada madmun anhu, ada madmun dan ada sighah. Ya. Dhamin itu siapa? Dia orang yang menjamin, orang yang memberikan jaminan. Kemudian ada al-madmunu lahu, yaitu yang diserahkan jaminannya kepadanya. Madmunun anhu, yang diberikan jaminan. Beda. Al-madmun barang jaminannya. Paham? Sighah, ya tuturan jaminannya seperti apa. Ya, taib. Berarti ini sini kita coba. Rafi'i ana ikin, ya. Rafi'i ana ikin. Nah, ana pengennya ana jadi yang mana ya? Ana madmun lahu aja. Jangan yang madmun anhu. Madmun ya, ana derajatnya kurang nanti. Ikin aja madmun anhu. Biar dia aja. Ya. Tapi antum yang dhamin berarti ya? Enggak, anak-anak dhamin aja deh. Anak dhamin aja, anak penjamin ya. Anak punya banyak duit nih. Insyaallah. Ya. Kenapa? Nah, antum madmun lahu, diam. Nah. Contoh, antum pedagang grosiran. Sementara ikin ini pengen jualan. Ya, misalnya jualan apa? Buku. Antum grosir buku. Ini mau jualan buku, mau usaha dia, mau buka usaha buku, kitab. Ya. Kemudian ketika udah milih-milih buku yang mau dibeli sama dia, ternyata kurang uangnya, maksudnya. Dia sekian udah buku gitu, 50 buku, dikira uangnya pas di total sama Rafi'i sebagai pedagang aslinya, pedagang grosiran, ternyata harganya seluruhnya 10 juta, sementara di kantongnya hanya ada 5 juta. Kurang berapa? 5 juta. Nah, kemudian dia mohon ya Syekh Rafi'i,
ana pengen ini dong, apa namanya, bolehlah ngutang dulu atau gimana dulu gitu. Nggak bisa kata Rafi, bukunya kami tahan, nggak bakal kami kasih ke antum sebelum antum menunaikan 10 juta, bukan 5 juta toh. Jadi ditahan kan? Paham di sini nggak? Ya, dia memohon-mohon kemudian. Maka kemudian ana datang. Ya. Iya kan? Ana datang. Ada apa nih ribut-ribut? Ya kan gitu kan? Ada apa nih ribut-ribut nih? Ya. Ini Ustaz, kata Rafi. Beliau mau beli buat jual balik, buat jual sendiri nanti buku-buku ini, tapi beliau hanya bisa bayar setengah. Gitu. Maka anak kemudian melihat, oh gitu doang kok ribut itu. Ya, gitu doang kok ribut, Allah musta'an. Berapa sih? Ya, kurang 5 juta Ustaz. Astagfirullah. Segitu toh, nggak lebih kan. Antum mau ambil lebih nggak masalah. Ya, gitu aja Ustaz. Udah besar nih Ustaz. Ya udah. Berapa nomor rekening? Ya asik. Kan gitu. Ini berarti Anda sebagai apa? Domin. Ya kan? Madmun lahu siapa? Rafi'i. Jadi Anda akan menyerahkan barang jaminannya ke Rafi'i. Li Rafi'i. Madmun anhu ikin. Ya kan? Kemudian madmun yang dijamin apa barangnya? Ya buku dengan uang gitu kan. Kemudian sighahnya apa? Udah, mana? Ininya, Ana jamin. Nah, Ana jamin. Ya, atau anak udah tambelannya anak aja gitu. Sighah ini sighah ini apa ya? Sesuai uruf kita lah. Kalau dipahami itu sebagai jaminan, maka itu menjadi sighah. Sighah itu apa namanya? Bahasa kita ya. Frasenya, ungkapannya gitu. Paham di sini ya? Paham. Ya. Ini kita ulang lagi supaya clear. Ya. Karena sekali lagi ini kan ibu-ibu sebenarnya kajiannya ummahat. Kita lanjut di sini ya. Jadi perlu kita clear lagi ya supaya lebih rinci dan juga lebih pelan gitu biar paham. Nah sampai sini insya Allah paham. Jadi pada hakikatnya dia kan sepertinya ada tanggungan gitu loh, hutang 5 juta ke Rafi'i sebagai madmun lah, ya. Anda sebagai domin, maka Anda tambal 5 juta ini. Wajib nggak atas dia untuk membayar tadinya? Wajib. Maka Anda tambal kewajiban tersebut membantunya gitu loh. Ya. Nah, dan Anda ngomong gitu izin nggak depan dia untuk membayarkan? Izin untuk menjamin dan izin membayarkan. Ya, dan dia ridho nggak kira-kira? Lebih dari itu bahkan lebih ridho lagi. Ya, mungkin itu kebiasaannya itu. Nah, tapi Anda nggak harus membayar di tempat, nggak harus. Ya Anda bilang aja ke Rafi santai aja, Anda jamin aja, Masya Allah, tenang dia. Ya, Masya Allah Ustaz, lagi-lagi antum Ustaz. Anda bilang, dari lu ngomong gitu mulu antum, lagi-lagi antum Ustaz. Ya tapi pas banget ketika ada utang, tiba-tiba ada Ana, gitu terus. Nah, kemudian wali sahibil haqqi, sahibil haqq. Ini madmun lahu, ini sahibul haqq. Ya enggak? Karena kan hak dia untuk mendapatkan 10 juta itu. Sahibul haqq. Nah, dia itu berhak mutalabah, meminta ke pihak siapapun yang dia inginkan. Baik ke pihak domin yaitu ana atau ke pihak madmun anhu. Di sini madmun doang, tapi yang sahih madmun anhu. Ya enggak? Kalau dia itu madmun anhu kan ini anak salah walaupun 200.000 tapi ada salah. Kenapa gitu ya? Apa keberatan harga atau gimana nih? Iya. Saking mahalnya ini. Darul Minhaj kan cetakan terbaik Ustaz. Darul apa? Minhaj. Oh, itu pakai Darul Minhaj. Tadi kan versi bajakan. Iya. Iya. Jadi tetap nilainya otentiknya itu kurang. Ya, itu jangan membanggakan. Iya. Nah, oke. Jadi nanti antum Rafi akan bilang, udah ada yang tambah, ada yang jamin Rafi. Antum kan kenal ana siapa gitu. Ya, udah biarin bukunya ambil dia. Antum bayar 5 juta. Tapi nanti ana bayar 5 juta nanti baru punya. Nah,
Kapan Ustaz? Kira-kira ya nanti mungkin seminggu lagi insyaallah, seminggu lagi. Pekan depan insyaallah. Pada pekan depan di tenggat waktu tersebut ya. Karena seperti ini skemanya, maka madmun lahu yaitu sahibul hak ini, beliau ini pemilik hak. Itu tafadhol, antum mau nagih ke siapa tafadhol. Mau nagih ke domin yaitu ke anak tafadhol, mau nagih ke madmun anhu juga boleh. Gitu. Ya. Begitu ya, paham ya? Ternyata Rafi itu sungkan menagih ke anak karena anak ustadz, maka nagihlah ke dia gitu. Mungkin antum ini bayar 5 juta. Waduh, Afwan ini ada kontrakan aja juga masih bingung gitu kan. Antum ke ustadz aja dah insyaallah. Nah, baru kemudian enggak mau antum aja yang nanya ke ustadz gitu kata Rafi. Ya udah, kemudian dia nanya ke anak. Oh iya Afwan ada lupa. Ana kontak Rafi. Berapa nomor rekening antum? Nah, kemudian akhirnya anak bayar 5 juta. Begitu ya? Lanjut. Ya idza gharima ad-dhamin. Wa qala wa idza azima ad-dhamin raja'a 'ala al-madmuni. Azima? Nah. Ini gara-gara fotokopi ini enggak benar nih. Iya, masa titiknya pindah? Masa titiknya pindah? Ini kan gharima. Ya kan? Antum jadinya azima. Titik yang di sini kenapa dipindahin sama fotokopinya? Ini fotokopinya nih geser-geser titik luar biasa. Bisa beda ini. Ya. Ayo ulang. Wa idza gharima ad-dhaminu raja'a 'ala al-madmuni anhu idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idzni. Pahami baik-baik. Idza kita pakai yang gharima, jangan pakai azimah ya. Karena soalnya pengennya yang manuskrip asli bukan yang fotokopi. Ya Allah. Kena mulu di siang. Gara-gara kitab doang ya. Sebenarnya sih dari Muqaddimah udah enggak apa. Ya. Idza gharima ad-dhamin. Jika ternyata domin ini gharima. Apa gharima? Bangkrut, pailit. Oke? Jika gharima ini antum enggak perlu lihat di Kifayatul Akhyarnya karena agak bingung pusing. Enggak ikuti penjelasan ana aja untuk matan ini. Idza gharima ad-dhamin. Jika sang penjamin yaitu ana ternyata bangkrut. Insyaallah ini cuma khayalan doang ya, insyaallah. Insyaallah. Ternyata yang penjamin ini bangkrut dia. Ya, qadarullah dagangan anak apa gitu, apa rusak terus ada merugi kebakaran dan seterusnya perdagangan anak bangkrut anak. Sementara anak kan belum bayar tambelan 5 juta ke antum. Anak dalam keadaan gharima di sini. Ya, yaitu apa tadi? Bangkrut. Pailit. Ya, gimana? Pailit. Maka raja'a 'alal madmuni anhu, maka antum sahibul haq madmunlah. Itu antum merujuknya sekarang referensi ke siapa? Ke ikin. Jangan ke anak karena anak bangkrut, anak ada uzur syar'i untuk tidak menjamin lagi gitu loh. Gimana? Paham? Itu ketika anak benar-benar bangkrut ya. Ya begitu. Itu kalau apa? Idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idnih. Kalau sebelumnya adalah dhamannya dan penunaiannya itu dengan izin dari ikin. Ini anak-anak akan rinci lagi masalah izin ya. Masalah izin. Kita itu dalam doman ada 2 gerakan. Gerakan yang bisa diizinkan. Pertama yaitu apa tadi? Ad-doman, penjaminannya. Ini doman. Kemudian ada yang berikutnya apa? Al-qadha. Ini qadha, ini doman. Pahami baik-baik. Maksudnya doman di sini adalah begini, ikhwan. Tadi kan dia mau beli buku itu kurang 5 juta. Ana datang, terus ana bilang, "Udah. Ana jamin." Ini disebut apa? Doman. Akad doman. Ana jamin deh, udah. Ya begitu ya, paham ya? Dan adanya kehadiran dia. Otomatis dia ngerti enggak ana mau menjamin dia? Dia izinin enggak? Pasti diizinin gitu kan.
Iya, bahkan emang mengharapnya gitu. Pas ditagih tuh ngarep dalam hati, kapan ya Ustadz Hasan datang ya gitu. Nunggu-nunggu di katrol gitu. Ah tuh dia Ustadz Hasan tuh, gitu. Anda datang kemudian udah ada jamin, ya. Ini namanya dhaman, oke. Nah, untuk qadha adalah qadha itu apa? Menyerahkan jaminannya itu. Ngerti enggak? Menunaikannya. 5 jutanya kapan? Seminggu lagi. Nah, seminggu lagi. Nah, Anda menyerahkan ke dia 5 juta, itu namanya apa? Qadha. Ngerti enggak? Ngerti? Beneran ngerti? Hah? Beneran ini? Oh, ngerti ya? Enggak, soalnya nanti ada rincian. Jadi jangan sampai ini enggak ngerti ntar repot ke depannya, ya. Paham? Baik. Ada arba'u halat. Ada 4 keadaan. 1, 2. Wah, ini kurang tinggi ya. Sebentar, anak tinggiin dikit ya. Jadi ada atau tadi ad-dhaman, ini bisa di ini enggak? Di ini tolong. Di ini lagi apa? Diriinnya lebih tegak lagi ini. Ya. Jadi ada ad-dhaman dan ada al-qadha atau al-ada. Oke ya. 1, 2, 3, 4. 4 keadaan. Ada orang yang dhamannya izin dan qadhanya izin. Ini masalah izin ya. Izin. Qadhanya izin. Ada izin kedua, orang yang dhamannya izin, qadhanya enggak izin. Yang ketiga, ada orang yang dhaman enggak izin, pas mau qadha dia izin. Yang keempat, dari segi izin, perizinan, ada yang enggak izin dhaman dan enggak izin qadha. Ngerti enggak? Jangan bilang ngerti, bilang ngerti, enggak ngerti antum. Iya. Ngerti enggak? Iya. Apa? Enggak. Apa sih maunya? Dhaman tadi apa? Dhaman itu akadnya. Kayak tadi dia datang kemudian ada datang kemudian udah anak jamin dia. Kini anak jamin antum. Oh iya Ustaz, berarti mengizinkan kan? Nah, kapan dijaminnya nanti? Dibayarnya kapan? Dibayar sepekan lagi. Di pekan kemudian anak bilang ke Kin, anak bayar nih Kin ya. Paham enggak? Ini anak bayar nih Kin ke Rafi'i. Anak bayar. Ini namanya meminta izin untuk mengqadha. Ya, ini dan ini. Nah, ya paham ya? Nah. Kalau pas mendoman menjamin dia diizinkan, kemudian pas Anda mau bayar juga dia oke, maka ini kan enak semuanya kan pihak ya. Jelas semuanya clear ya. Maka yang seperti ini, kalau ternyata habis itu Anda ternyata pas mau menunaikan hak antum dari dia, membayar, ternyata Anda bangkrut. Ya. Maka gimana? Atau Anda bahkan udah bayar. Ternyata Anda bangkrut gara-gara bayar itu. Atau setelah bayar itu. Ya. Anda boleh nggak ganti rugi sama dia? Boleh. Iya boleh. Iya. Anda bangkrut nih gara-gara ini nih. Tolong balikin dong 5 juta. Ujungnya dia ngapus lagi kan? Nggak paham nggak di sini maksudnya? Iya. Ini dalam konteks 5 juta loh. Karena bisa aja menjamin itu bisa aja 100 juta, bisa aja orang beda-beda. Ya, atau dalam konteks yang kecil sekali dalam warung kecil. Nanti kita contohkan nanti. Tapi ketika dia tahu dhamannya ana, dia tahu qadhanya ana terhadap haknya antum dari dia, maka ini kalau ana bangkrut gara-gara ini, maka ana boleh nagih ke dia, tolong balikin 5 juta. Paham enggak? Oke. Berikutnya. Sekarang dhaman diizinkan. Ya. Ya paham? Dhaman diizinkan. Ana
di maktabah itu, di toko buku itu, udah Kin, tenang, ana jamin antum 5 juta. Ya, ya syukur Ustaz, berarti izinkan ya, mengizinkan anak untuk menjamin kan ya. Terus habis itu baru ana ngobrol berdua sama dia, kita deal kapan kira-kira bayarnya. Dia nggak tahu kapan bayarnya, karena habis ana bilang jamin, dia langsung bawa bukunya langsung pulang kemudian. Iya, ya, emang kayak gitu orangnya dia. Nah kemudian akhirnya ana ngomong, Rafi kapan kira-kira? Oh pekan depan Ustaz, baik pekan depan. Pekan depan ana bayar ke dia tanpa ngomong-ngomong ke Ikin. Berarti ini izin nggak? Enggak. Nggak izin kan? Nggak izin. Tapi walaupun nggak izin sebenarnya dia ridho nggak dibayarin? Ridho banget. Ridho banget, kalau bisa ya sering-sering aja gitu. Ini salah satu poin yang ana benci dari dia. Ya. Oke. Gini ya. Oke, selesai. Tapi ternyata gara-gara itu ana bangkrut. Gara-gara membayarkan buat dia itu ana bangkrut, ana kehilangan duit, kekurangan duit. Ana nggak bisa membelikan istri ana makanan dan anak ana. Oke. Maka ana boleh nggak menagih kemudian ke dia merujukkan gantinya? Boleh. Boleh. Karena apa? Karena ketika kita menjamin dan dia mengizinkan kita untuk menjaminnya, maka otomatis ini juga lebih-lebih sebenarnya walaupun nggak izin. Enggak. Nggak mungkin kan? Udah, Ikin, ana jamin, fadhol, antum pergi kemudian. Pas ana bayar, pas sudah ana bayar kemudian dia nggak terima. Ustaz bayar ana, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya. Nggak perlu izin. Malah dia habis itu nggak mau tahu memang, ya kan? Nggak mau tahu. Ah, penting udah ada Ustaz bayarin udah lah. Iya. Malah habis itu nomornya diblokir pula gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, doman, ana nggak izin. Ana nggak minta izin sama dia untuk menjamin dia. Tapi pas ana mau bayar, ana minta izin sama dia. Paham nggak? Contoh misalnya, Ikin tiap hari makan di wartegnya si Rafi'i, ya. Masya Allah, dia udah punya toko buku, punya warteg. Masya Allah, berkah banget hidupnya gitu loh. Amin. Luar biasa, iya. Nah, kemudian, tapi ngomong wartegnya nggak benar karena warteg ya, gitu. Nah, ternyata Ikin punya bill di situ. Punya hutang banyak, ya misalnya beberapa kali makan itu belum bayar dan tertulis, ya klasemen hutang customer. Iya, ternyata peaknya nomor 1-nya itu tiap bulan selalu chart billboardnya Ikin itu selalu yang pertama. Misal aja kan, berapa ternyata hutangnya 500.000. Wah, masya Allah, Ikin ini murid ana dia, masya Allah, bikin malu aja nih kalau misalnya enggak. Mana kemudian ada tulisan Ikin aja lagi. Aduh ini ana harus nanggung nih. Oke gini terus ana malu gitu kan. Maka kemudian nih ana bilang ke Rafi tanpa Ikin lagi di kontrakannya, dia bilang, Rafi untuk Ikin tolong dicoret, ana jamin, ana yang bayar nanti. Oke, itu ya Rafi, ana bayar. Rafi mau nggak ini dibayar ini? Ya mau lah, dia malah ya alhamdulillah lah gitu kan, cepet-cepet aja. Nah sementara Ikin belum tahu kok dirinya akan dimuliakan begitu saja. Masya Allah. Tapi uang anak lagi ini, Rafi lagi di rumah. Ntar dia datang nanti 2 jam lagi ada datang nih. Ya, type. Pas ada di rumah ngambil duit, anak pas berangkat ke wartegnya Rafi lagi, anak telepon Ikin. Kin, apa nih Kin? Anak mau bayarin hutang antum di warteg. Ustadz, beneran Ustadz? Beneran, gak usah kaget. Kayak udah biasa juga kan kayak gini. Belaganya kaget. Pura-pura kaget, emang biasa kan. Kan biasanya kayak gitu emang. Oh iya Ustadz, apa Ustadz? Tafadhol Ustadz, tafadhol. Masya Allah, jazakallah khairan. Gitu kan? Nah, ini berarti apa? Ketika dalam akad menjamin Anda bertemu Rafi'i, Anda kan nggak izin sama dia, ya kan?
Tapi ketika ana mau sadud dainnya dia, mau qada dainnya dia, ana apa? Ana izin. Soalnya bukan izin namanya apa istilahnya, memberitahulah itulah. Ya sama lah mengizin. Dan dia pasti mau gitu kan. Ya. Nah kemudian akhirnya ana bayar. Ini konteks dia, pahamin ya. Nah ternyata gara-gara itu ana habis duit ana, bangkrut. Boleh nggak ana nagih ke dia? Itu masalahnya. Nah kalau boleh atau enggaknya dirinci. Ketika ana minta izin untuk mengqadha, apakah ana mensyaratkan ke antum atau ke ikin apa enggak? Syarat, ya, syarat atau ghairu mawjud, syarat ghairu mawjud. Aduh susah nurus kayak gini. Pokoknya gitulah. Ana mensyaratkan atau tidak? Ketika ana di perjalanan menuju ke tempat dia, ana telepon ikin. Kin, ini ana bayarin 500.000 utang antum di warteg. Wah masya Allah Ustaz, kaget juga masya Allah gitu kan. Tapi dengan syarat kalau ternyata ana habis ini nggak punya duit, ana minta antum mengembalikan ini. Mensyaratkan itu, paham? Oh iya Ustaz, iya Ustaz. Ya, baik. Maka kemudian apa? Ana bayar dan ternyata betul ana habis duit ana. Maka boleh nggak ana besok hari kemudian nagih dia? Kin ana minta duit 500.000. Ana habis duit ana gara-gara bayarin utang antum. Boleh. Boleh? Boleh. Karena sudah ada persyaratan yang disetujui. Ya, paham nggak ini? Paham. Tapi ketika Anda memutlakkan begitu saja ingin membayar, kin Anda mau bayarin antum kin 500.000. Oh iya, fadhol Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, tutup kemudian. Anda kemudian bangkrut gara-gara itu. Anda datang ke ikin, ke rumah ikin. Dor, assalamualaikum. Ya kan? Waalaikumsalam. Ada apa Ustaz? 500.000. Lah kenapa Ustaz? Habis duit Anda gara-gara bayar antum. Lah. Nah, yang ikin nggak terima kan otomatis kan? Maka memang nggak wajib. Ya nggak boleh Anda nuntut ikin. Karena apa? Pertama ini nggak izin. Kedua ini izin pun tapi tanpa ada persyaratan adanya agreement nanti kalau Anda ternyata nggak punya duit gara-gara ini, tolong kasih Anda balikannya. Ya kan? Paham ya? Paham. Yang keempat, masya Allah. Ya masya Allah. Anda ada wartegnya ada ikin haji. Aduh. Ya ikin haji lagi. Dah, Rafi, Anda jamin insya Allah bayar. Ya, itu doman ya. Izin gak sama dia? Enggak izin. Tapi kalau perlu izin pasti mau dia kan ya. Nah kemudian qadha. Ketika Anda membayar 500.000, ngomong gak sama dia? Enggak ngomong. Enggak ngomong apa? Enggak ngomong sama sekali. Jadi dia itu enggak tahu kalau misalnya hutangnya dilunasi oleh Anda. Nah ternyata habis itu Anda butuh duit. Habis duit Anda. Tiba-tiba nelfon ikin. Assalamualaikum kin. Waalaikumsalam apa Ustaz? 500.000 kin balikin sin. Dia kan bingung habis tuh. 500.000 apaan Ustaz? Ana tuh udah lunasin utang antum di warteg. Sekarang 500.000 balikin. Loh Ustaz, Ana nggak tahu antum lunasin apa-apa. Nah ini gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini kerelaan Ana, kerelaan Ana dan dia nggak tahu apa-apa. Jadi jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu zalim nanti. Ada orang kayak gitu, ya. Ana lunasin utang ente, balikin. Loh, yang dilunasin saya nggak tahu apa-apa kok malah disuruh balikin. Lagian siapa suruh lunasin utang saya, gitu kan? Kan gitu nggak terima dia juga kan? Begitu, ya. Gimana? Paham? Iya. Berarti doman ini masalahnya tentang apa ya? Talangin utang gitu ya, Ustaz. Talangin bayar utang. Iya, bisa kayak gitu, ya, bisa kayak gitu. Tapi ini kalau dia ghorima. Kalau dia bangkrut. Tapi kalau dia enggak bangkrut enggak apa, ya jangan dia ngapain lagi. Iya. Begitu. Kecuali kalau dia dalam akadnya bukan jaminan mutlak, tapi akadnya adalah dia minjem sama Ana. Ustaz, pinjam uang dulu Ustaz, 5 juta Ustaz. Nah, ini kan bukan domin namanya. Ini apa namanya? Qard. Dia ngutang sama Ana. Paham enggak? Beda. Kalau ini dalam konteks bukan hutang, tapi ini karena Ana bangkrut gara-gara ini, maka hendaklah antum ya tahu dirilah gitu. Gitu. Baik, dilanjutkan dulu. Wala yasihu. Waqal wala yasihu dhamanul majhuli wala dhamanu ma lam yajib illa darakul mabi'. Tidak sah doman terhadap barang atau hal yang majhul.
yaitu kadarnya nggak ketahuan, nggak sah. Ya. Tadi berapa apa? 5 juta kan ya. Ini kan maklum ya. Berapa duitnya maklum. Tapi kalau misalnya majhul nggak boleh. Ya misalnya, antum utang sama dia, iya Ustaz, ya udah Anda bayar, Anda jamin antum. Anda nggak tahu berapa dan seterusnya, nggak sah ini seperti ini, nggak sah. Karena nggak jelas. Nah dia kan udah pergi tuh ngebawa bukunya. Baru kemudian nanya ke antum, Rafi berapa hutang dia? Anda dalam benak Anda ngira hutang dia paling 50.000, 100.000, 5 juta, kaget Anda. Rahang Anda jatuh langsung. Apa? Gitu jatuh rahang Anda. Ya. Jadi nggak sah doman yang seperti itu. Karena majhul. Ya. Bahkan kalau misalnya mau diperluas lagi, menjamin sesuatu yang super majhul dan belum menjadi kewajiban, malam yajib, itu juga tidak bisa dalam mazhab ini. Walaupun dalam mazhab Hanbali bisa. Contoh misalnya apa? Ya, mengatakan ke tukang warteg nih, ya Rafi lagi, yang makan banyak, haji semua, ya member haji semua. Ya, mereka itu kalau misalnya memperkenalkan diri nggak bakal haji, tapi kalau ngutang nulisnya haji. Ya, kemudian semuanya antum, udah, fadhol makan, ana yang jamin. Paham nggak? Fadhol makan, ana yang jamin. Ini majhul nggak? Majhul pertama. Majhul dari segi apa? Berapa makannya apa gitu kan nggak tahu. Kemudian menjadi kewajiban nggak atas ana? Belum, nggak menjadi kewajiban karena makan aja belum pada kan? Paham ya? Malam yajib itu dalam fikih Syafi'i, malam yajib yang belum menjadi kewajiban nggak bisa. Tapi kalau misalnya sudah menjadi kewajiban seperti udah semua kan makan nih. Anda tanya ke Rafi, berapa semua udah makan? Kan udah selesai makan. Dikalkulasikan ternyata habis seluruhnya 500.000. Oh, taib. Ini sudah menjadi kewajiban nggak bagi semuanya untuk bayar? Maka udah, Anda tanggung. Makanya boleh nggak seperti ini? Boleh. Walaupun nggak izin, ya nggak? Itu lagi pada ini tusuk gigi gitu. Padahal nggak ngerti kalau misalnya Anda mau jamin mereka. Iya. Terus habis itu Anda pergi melenggang, ya gitu kan? Habis itu mau pada bayar kan? Berapa Rafi? Ya, kata Rafi 100.000, ya, bayar 100.000. Nah, ini berapa Rafi? 50.000. Ini ada curang kali sini. Luar biasa. Ini setannya di sini. Luar biasa ini. Orang udah dijamin kok dia. Enggak gitu ceritanya. Ya, enggak gitu ceritanya. Kemudian ternyata pas mau bayar kata Rafi, udah dijamin, udah dibayar. Sama siapa? Sama hamba Allah udah. Enggak siapa? Pada maksud siapa pengen tahu siapa yang bayar kita? Tadi yang lewat tadi. Siapa? Abang. Enggak, tadi Ustaz Hasan. Wah, Masya Allah. Iya gitu. Iya. Masya Allah Ustaz Hasan. Oh, langsung pada WhatsApp. Jazakallah ya Ustaz ya. Ya bismillah. Wa iyyakum ya Masya Allah. Gitu kan? Nah ini boleh nggak? Boleh. Ya. Adapun kalau kebiasaan, kalau menurut mazhab ini ya, kalau kebiasaan kita udah anak traktir, ini belum bisa menjadi dhaman secara sah, belum. Kenapa? Belum wajib atas antum. Iya, antum wajib menunaikan janji antum, tetapi secara fikih dhaman tidak. Kenapa? Karena antum nggak tahu berapa yang akan antum bayar, ya nggak? Belum tahu berapa dan juga ya nggak tahu. Ayo, anak traktir, dah, iya, ini anak traktir berarti janji ya, janji, tapi nggak masuk dhaman, nggak masuk dhaman dia, belum masuk akad dhaman, hanya janji aja, dah nanti tak bayar insyaallah gitu. Taib makan kemudian ya. Karena kalau ini dijadikan sebagai akad dhaman sah. Ya, sah. Antum kan pertama majhul, nggak tahu, gharar, nanti nggak tahu berapa dia makannya, siapa tahu ikin ngambil sate 10 gitu kan. Kemudian ini apalagi Miftah datang reaksi kemudian labu 20 biji misalnya. Ya. Adapun ngelihatnya itu ngenes gitu. Ternyata gerandong semua ini ya. Anda nyesel kan? Ya Allah, gimana ya? Bahkan Anda cuma makan tempe kering doang habis itu. Antum makan yang mewah. Ya, maka di sinilah pentingnya sini la yasihu dhamanul majhul.
dan doman ma la yajib. Karena itu akan bisa menzalimi apa? Pihak yang menjamin. Gitu loh. Iya betul ini janji, masuk ke janji ya. Tapi janji di sini tidak masuk ke fikih doman. Ya, gitu. Ya. Baik. Kapan baru bisa jadi domannya? Ketika antum tahu berapa kalkulasinya. Dan ternyata antum terkejut. Berapa Rafi semuanya? Bentar Ustaz. Semuanya 1.563.000. Anak diem habis itu. Bentar, dalam Kifayatul Akhyar itu kan nggak sah ya. Berarti anak kabur aja. Ya nggak sah semuanya. Gitu ya. Ya. Tapi di sini wala dhamanu ma lam yajib illa darakal mabi'. Tidak sah doman atau jaminan terhadap hal yang belum menjadi kewajiban kecuali jaminan objek barang. Kayak gimana? Ini. Ana menjual, ana mau beli mobilnya Miftah. Punya mobil nggak? Apa dong yang antum punya? Motor. Motornya antum apa? Motornya antum? Vario dengan 2 ekor kambing, mungkin? Ini namanya muqayyadah, barter, ya kan ya? Ya Vario berapa sih? 12 juta yang bekas? Yang apa? Murah banget. Vario seri berapa dulu? Ya, Aluclear 8 juta ya. Oke, 8 juta. 3 kambing. Ya, 8 juta 3 kambing. Oke, Anda punya 3 kambing. Ya. Apa kita deal-dealan Vario ini Anda beli dengan 3 kambing gimana? Oke. Tapi Anda pengen ada seorang yang menjamin kalau ternyata nanti takutnya Vario ini bukan barang antum, tapi barang curian antum. Ngerti nggak Bang? Ya, barang curian antum. Ini ternyata barang curian. Anda pengen ada orang yang betul-betul datang nanti sebagai penjamin. Memang penjamin ini bahwa saya ini bukan barang curian atau penjamin untuk menggantikan motor ini dia buat Anda. Paham? Karena Anda nggak tahu ini motor asli antum atau gimana. Memang ada surat apanya, STNK-nya dan seterusnya. STNK bukan nama atas nama antum. Makin curiga Anda. Ya kan? Tapi Anda mau beli ini gitu loh. Maka Anda bukannya suudzon, zaman udah kayak gini, ya. Nah, kemudian akhirnya Miftah menghadirkan ini pengusaha kaya. Pengusaha kaya. Enggak. Biasanya kalau guru tuh susah kaya. Karena baktinya buat murid itu habis duitnya, Masya Allah. Iya. Nah, pengusaha kaya. Rafi kata, ya Ana jamin Ustaz. Pokoknya kalau misalnya motor itu hilang, Ana bakal dominnya Ustaz. Ana ganti motor antum, gitu. Ana ketularan. Oh insya Allah ya, nanti kalau motor curi, nah gitu kan? Karena bisa terjadi nanti ketika Ana ngendarin motor yang Ana beli dari dia. Kan ada kadang-kadang rentenir atau dari apa yang suka nagih hutang atau apa misal itu leasing ya. Kemudian kan bisa aja di tengah jalan Anda disergap kan ya? Iya. Siapa dulu? Hariri atau antum? Ini dia nih. Iya. Kan mungkin kayak gitu terjadi kan? Ternyata motor curian gitu loh. Anda enggak nuduh antum Miftah. Ya ceritanya aja gitu loh. Iya. Ya. Kan abis itu Anda nggak dapat apa-apa kan, rugi kan? Anda ditipu sama dia gitu kan? Maka Anda kontak ke Rafi'i. Rafi'i, ini gimana nih? Motor Anda dicuri, diambil sama orang. Gimana? Tenang Ustaz, Anda gantiin Ustaz. Maka dia menjadi apa? Domin. Kapan terjadi akad doman? Di awal akad antara Anda sama antum. Untuk hal yang belum wajib. Ya enggak? Nanti baru terjadi dan itu pun belum tentu terjadi kan? Ketahuan kalau motor itu curi. Begitu juga dengan antum boleh nagih ke anak. Bentar.
Antum nukar dengan kambing, Anda nggak yakin nih kambing antum, nggak tahu kambing antum. Kita siapa tahu nanti tiba-tiba ada orang mengaku itu kambingnya atau gimana, ya kan? Maka Anda butuh penjamin. Nah di sini Anda bingung, Anda bawa Rofi. Itulah kira kalau orang kaya ada masalah, itu orang kaya yang disangkut pautin, ya gitu. Iya. Insya Allah nih calon orang kaya nih Rofi ini. Ya cuman yang miskin huruf R-nya aja yang miskin. Ya begitu ya. Wala dhamana malam yajib illa, kecuali jaminan objek barang dagangan. Begitu ya Rafi, paham nggak? Paham, insyaallah. Antum jangan marah mana Rafi. Iya, begitu. Wallahu alam. Mungkin cukup sampai situ untuk masalah ini ya. Nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada. Kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.